pengeluaran darah. Pengeluaran Iya, darah dari jalan lahir. Ada Baik. Terus pembukaan. terdapat pembukaan pada serviks. Ini ya. Oke, TFU-nya bagaimana? Masih sesuai atau enggak? Jarang ya, ini untuk dijadikan dasar ya, sangat sulit. Jadi dengan dasar ini, clue ini saja kita sudah tahu dan hasil konsepsinya ternyata masih positif. Oke, Mbak Robiatul menjawabnya adalah abortus insipient. Apa abortus insipient itu, Mbak Robiatul? Abortus. Apa? Abortus yang sedang Insipient itu apa? berlangsung. Oke, Itu Bu sajenenge Elmi njogo monggo. sik. Mungkin bisa sharing ilmunya, Bu. Bu Elmi, abortus insipient itu apa, Bu? Bunda ada. Enggak, Mbak Robiatul. Abortus yang sedang berlangsung. Abortus sedang berlangsung. Abortus yang sedang berlangsung, hasil konsepsinya tapi masih ada di dalam kavum uteri. Gitu nggih. Kalau yang abortus inkomplit sebagian sudah keluar, tapi kalau abortus insipient ini hasil konsepsinya masih terdapat di dalam kavum uteri. Cuman abortus insipient ini sudah tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena dia sudah ada pembukaan pada serviks. Gitu nggih. Ada yang tidak setuju dengan jawabannya Mbak Robiatul? Ada yang Setuju. mungkin ya, ada yang mungkin ditanyakan dari nomor 1? Gampang sekali ya, ini kayak arek D3 ini ya. Tapi ini ternyata di profesi kemarin juga banyak keluar ternyata kasus-kasus seperti ini ya. Semoga saja nanti tidak jauh-jauh melencengnya ya. Baik, terima kasih Mbak Robiatul. Ibu-ibu yang lain, teman-teman ada yang perlu kita diskusikan? Mungkin tidak sepakat, Bu, saya abortusnya adalah abortus ini gitu. Monggo? Sudah, guys? Sepakat. Oke, nomor 2. Nomor 2, saya baca catnya terlebih dahulu. Nomor 2 tadi. Mbak Alvin, monggo. Nihayatul, jawabannya adalah D. Abortus iminen. Kenapa kok seperti itu? Mbak Alvin ada hadir? Hadir, Bu. Oke, monggo. Itu karena kehamilannya kurang dari 20 minggu. Yes, Terus hamilnya 12 minggu. Bagus. Lanjut. tidak ada pembukaan serviks, PP Ada tesnya nyeri ya. positif. Masih ada Ya, nyeri. Terus PP tesnya positif, tidak ada positif. pembukaan. Tidak ada pembukaan balot teman juga masih terap. Oke. Oke, jadi jawabannya adalah abortus Iminens. iminen. Iya. Apa abortus iminen itu, Mbak Alvin? Kehamilan kurang dari 20 minggu, tidak ada pembukaan serviks atau abortusnya tidak sedang berlangsung. Tidak Mengancam. sedang mengancam, masih bisa dipertahankan ya kehamilannya. Ini adalah abortus iminen. Baik, saya rasa semuanya sudah bisa ya. Saya lihat jawabannya sudah benar semuanya. Ada yang tidak sepakat dengan jawaban ini? Atau ada yang mungkin kita diskusikan? Sepakat, Bu. Sepakat, ya. Baik. Nomor 3. Nomor 3, saya lihat catnya terlebih dahulu. Nomor 3 tadi, Mbak siapa ya? Jam 10 Pak Kono. Jam No, 10 Ibu atau Mbak ini Hajiah? Monggo. Baik, Bu. Nomor 3, seorang perempuan umur 22 tahun, G2P1A0, hamil 12 minggu, datang ke PMB dengan keluhan pendarahan bercat dan perut terasa nyeri sejak tadi malam. Hasil pemeriksaannya, tensi 90/70, nadi 90, suhunya 36,7, teraba balut temen, tidak ada pembukaan serviks, hasil PP tesnya positif. Asuhan mandiri apakah yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu E, menganjurkan ibu untuk tirah baring sampai pendarahan berhenti. Sepertinya ibu ini mengalami abortus imminens, Bu, ditandai dengan tidak ada pembukaan serviks dan PP tesnya masih positif. Oke, baik.
Ini kasusnya adalah pada kasus abortus iminan karena yang ditanyakan di sini adalah asuhan mandiri gitu ya. Seorang bidan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan kita. Kalau merujuk ke rumah sakit, saya rasa kalau abortus iminan belum ya. Kemudian USG ini juga bukan mandiri kita. Pemeriksaan antibiotik tidak ada indikasi, apalagi pemeriksaan HB juga tidak ada indikasi. Jadi yang paling pas adalah menganjurkan ibu untuk tirah bareng sampai perdarahan berhenti. Gitu nggih? Baik. Teman-teman mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kenapa kok seperti itu? Sudah? Sepakat, Bu. Sudah, Ibu. Nggih, baik, sepakat nggih. Kalau misalkan dia datangnya nanti ke rumah sakit, apa yang harus dilakukan kira-kira? Pasang infus. Pasang infus, terus pasiennya disuruh USG. Apa yang pertama kali dilakukan? Kalau misalkan nanti dia datangnya bukan ke PMB, tapi ke rumah sakit misalkan. Kalau di rumah sakit Keadaan umum. lakukan USG. Perbaikan keadaan umum. Perbaikan keadaan umum? Ada indikasi enggak perbaikan keadaan umum? Kalau di situ ada jawabannya kolaborasi dengan dokter, misalkan USG. gitu ya. Iya, kolaborasi dengan dokter untuk tindakan. Tindakan apa? Ya, mungkin tindakan USG atau mungkin bila diperlukan perbaikan keadaan umum seperti itu, nggih. Kalau misalkan ada jawaban kolaborasi, saya rasa lebih tepatnya kolaborasi dengan dokter. Tapi kalau misalkan tidak ada, kira-kira dari soal itu ada indikasi apa? Misalkan kalau perdarahannya cukup banyak, kondisi keadaan umum ibunya lemah, maka yang perlu dilakukan adalah perbaiki keadaan umum. Gitu nggih. Baru nanti dilakukan tindakan USG. Gitu ya. Baik, nomor 3 seperti ini. Ada yang kita diskusikan lagi sudah ya? Saya lanjutkan Ibu, ke Ibu, Nggih. jadi kalau seandainya opsionalnya tuh ada kolaborasi dengan dokter sama pasang infus, kita yang pertama kali dijawab kolaborasi. Kolaborasi, ya karena ini iminen. Kalau misalkan nanti insipien gitu ya, insipien pasti kan berdarahnya lebih banyak ya daripada iminen ya. Kita bisa langsung indikasinya untuk perbaikan keadaan umum ibu karena perdarahannya. Kalau yang masih iminen, ini nanti mungkin saja kalau di rumah sakit kira-kira dilakukan tindakan apa biasanya? Kalau teman-teman kemarin waktu praktek itu ada iminen gitu diapakan kalau dia datangnya ke rumah sakit? Konservatif, Bu. Rawat jalan, Bu. Observasi kan? Rawat jalan. Rawat jalan diberikan obat penguat. Oke. Jadi kan kolaborasi kan Bu ya, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan untuk apa namanya menghilangkan kontraksi kan gitu nggih. Ibunya disuruh untuk rawat jalan, di rumah disuruh tirah balik. Jadi kalau iminen saya rasa tidak perlu kalau tidak ada indikasi untuk perbaikan keadaan umum, misalkan perdarahannya tidak banyak, keadaannya masih bagus, ibunya diperbolehkan untuk pulang. Gitu nggih. Jadi mungkin yang lebih pas kolaborasi dengan dokter mungkin dengan pemberian obat-obatan itu tadi. Tapi kalau sudah insipien, ada perdarahan, biasanya perdarahannya cukup banyak. Yang boleh kita lakukan bisa mandiri, perbaikan keadaan umum terlebih dahulu. Gitu nggih? Oke, Ibu. Nggih. Terima kasih. Sudah ya kita lanjutkan nggih. Untuk nomor 4. Nomor 4 mohon bantuan dari sebentar. Nomor 4 Tarisa Wanda. Ini Mbak atau adik atau ibu? Monggo. Jawabannya apa tadi Mbak Tarisa? Nggih, Bu. Ini tadi saya jawabnya abortus habitualis, Bu. Abortus habitualis. Kenapa seperti itu? Karena dari clue-nya itu dikatakan bahwa pasien ini sudah abortus 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Sudah jelas nggih? Kalau ini saya rasa sudah tidak perlu kita bahas gitu ya. Sebenarnya ini soal seperti ini saya ini ngambilnya dari soal yang dibuat oleh Aibkin ya. Itu ada abortus berulang. Itu sebenarnya kan hampir sama ya dengan abortus habitualis ini sebenarnya kalau soal ini kalau menurut saya kalau di review ini kurang
kurang bagus gitu ya, karena pilihan jawaban di situ ada yang ganda, abortus berulang dengan abortus habitualis. Tapi lebih tepatnya kalau misalkan ada seperti ini kita jawab aja abortus habitualis gitu ya. Kalau abortus provokatus itu apa, Bu? Mbak Tarisa? Abortus provokatus? Apa artinya abortus provokatus? Abortus yang disengaja, Ibu. Yang disengaja dibuat gitu nggih, tanpa adanya indikasi medis. Iya, baik, terima kasih. Nggih. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Mohon bantuannya untuk sebentar, nomor 5. Ini Mbak Haji ya, Mbak Dea Amanda. Mbak Alvin tadi sudah, Mbak Ajia sudah. Mbak Dea Amanda, monggo. Nggih, Bu. Jawabannya apa? Untuk nomor 5 ini jawaban saya yang E, kehamilan ektopik terganggu, karena di sini ada clue-nya yaitu nyeri tampak pengeluaran darah, terus berwarna merah tua, nyeri pada abdomen dan nyeri goyang porsio, Ibu. Terus pembukaannya masih tidak ada. Terus Ya. HB-nya juga turun jadi 10. Turun dari 10. Bagus nggih. Jadi di sini ini masih seputar kehamilan muda ya. Kalau saya sampaikan di sini tadi soalnya memang kehamilan muda semuanya memang seperti itu saya golongkan. Tapi nanti kalau sudah di soal pada saat hukum nanti mungkin dipencar-pencar ini habis kadar, kemudian kehamilan fisiologis seperti itu ya. Kalau ini tadi memang saya sengaja untuk memudahkan untuk kita belajar di awal itu memang kasus-kasusnya adalah kehamilan muda gitu ya. Jadi jawabannya kalau tidak abortus, KET ya mola gitu ya. Tapi di sini kita harus paham bahwa kenapa kok ini KET yang paling jelas adalah dia hamilnya masih muda, kurang dari biasanya kalau KET tidak sampai 10 minggu ya. Ini sudah 14 minggu baru KET, dia tidak sampai 10 minggu. Kemudian dia ada perdarahan. Selain ada perdarahan, di sini juga ibunya nyeri. Nyerinya KET itu dibandingkan dengan nyeri pada abortus itu lebih hebat nyerinya pada KET ya. Biasanya kadang-kadang pasiennya juga mengalami shock gitu ya. Kemudian di sini yang paling jelas di sini adalah adanya nyeri goyang porsio. Ini sudah clue-nya. Kalau di VT kemudian ada nyeri goyang porsio, ini pasti adalah kemungkinan adalah KET gitu ya. Baik. Dari teman-teman ada yang perlu kita diskusikan? Sudah jelas ya, sepakat ya kita ya bahwa ini adalah pasien dengan KET ya. Sepakat. Mungkin ada apa yang harus dilakukan dan seperti itu ya. Untuk nomor 6. Nomor 6. Nomor 6, Mbak Alvin lagi ini aja, Mbak Tarisa. Siapa ini? Mbak Dea. Saya mohon bantuannya Bu Sukarti mungkin nggih. Nomor 6 apa, Bu? Monggo. Bu Sukarti ada? Atau Bu Sunarsih mungkin bisa membantu untuk nomor 6. Monggo Bu Sunarsih. Nggak ada. Bu Ida, monggo. Aku ngomong sambil saya nyamping. Oke, monggo. Bu Ida bisa. Nomor 6 kira-kira apa, Bu, jawabannya? Monitor, Bu Ida. Permisi Ibu, mungkin saya bisa membantu pembaca Ibu. Monggo. Endang, seorang perempuan usia 37 tahun, G3 P2 A0, hamil 10 minggu, datang ke PMB dengan keluhan keluar bercak darah berwarna coklat. Hasil anamnesis, nyeri perut bagian bawah, pernah menggunakan AKDR selama 4 tahun, riwayat kehamilan kembar, ada riwayat hipertensi.
Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/90, nadi 88 kali per menit, 24 kali per menit, tidak ada pembukaan serviks, nyeri goyang porsio, PP tes positif. Faktor predisposisi apakah yang tepat pada kasus tersebut? Ini kemungkinan anjing Ibu. Usianya 37 tahun, kemudian G3. Iya. Oke. Bu Endang menjawab A, usia ibu yang lebih dari 35 tahun. Ini kasusnya kira-kira diagnosanya apa, Bu? KET. KET, Ibu. KET kira-kira apa faktor predisposisinya terjadinya KET? Pemakaian AKDR. riwayat penggunaan AKDR. Bu Endang, G. Jadi karena usia ibu ini menurut teori ini bukan merupakan faktor predisposisi. Kalau misalkan tidak ada pilihan lain, tidak ada penggunaan AKDR, kita bisa pilih itu ya. Tapi untuk soal ini yang paling pas adalah penggunaan AKDR, gitu ya. Jadi reseptor AKDR itu dia memiliki potensi untuk terjadinya KET. Kira-kira kenapa, Bu? Kok AKDR kok bisa berpotensi terjadinya KET? Infeksi panggul Ibu. Infeksi pada panggul. Bagus nggih. Jadi berpotensi terjadinya PID, pelvic inflammatory disease, menyebabkan saluran tubuhnya itu mungkin akan mengalami penyempitan dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan kehamilannya ektopik, gitu nggih. Baik, terima kasih Bu Endang. Mungkin bertanya dulu nggih Ibu. Monggo. Terkait dengan usia ini. Kalau di sini kan 37 tahun, lebih dari 35 tahun. Mungkin itu sebagai pilihan kedua, misalkan AKDR tidak ada begitu Ibu. Betul, nggih. Ya kalau AKDR, tapi kalau AKDR ada lebih tepatnya memang AKDR ya Bu ya. Oh iya siap. Baik, nggih. Terima kasih, nggih. Terima kasih, nggih. Monggo. Sekarang nomor 7. Ini sama ya, ini masih kasusnya masih KET, kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan? Monggo Mbak Indawati mungkin ya. Atau Bu Reni, monggo Bu Reni. Ibu, tapi izin tolong dibacakan. Siap. Nggih. Ini, monggo. Seorang perempuan umur 25 tahun, D1, D0, A0, hamil 13 minggu, datang ke PBM dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah. Sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tampak kelihatan terpak berwarna merah tua, abdomen dan pelvis, nyeri goyang, torsio, pembukaan ada tindakan apa yang terdapat di kasus ini. Karena ini diagnosanya KET, kita merujuk ke rumah sakit. Ini kalau misalkan ada pilihan perbaikan KU yang pertama kali dilakukan, kita kira-kira apa? Perbaikan KU dulu, nggih. Ya, kalau ada pilihan perbaikan KU, maka diinfus dulu, baru dirujuk. Yang penting stabilisasi dulu pasiennya, gitu, nggih. Baru dilakukan rujukan. Oke. Kalau USG ini juga enggak pas. Kalau nanti misalkan di rumah sakit, kira-kira apa? Ya, kolaborasi dengan dokter untuk terminasi kehamilan kalau sudah KET. Oke, gitu ya. Oke. Baik. Kemudian nomor 8, Bu Nurul Khotimah atau Mbak atau monggo. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1 beta 0, datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak menstruasi 3 bulan. Rasakan ada yang mual dan muntah di pagi hari serta mudah lelah. Hasil pemeriksaan USG terdapat kantong kehamilan. Embrio negatif, HB 10 gram %. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? BO. Lacted ovulas ya. Kehamilan yang tidak berkembang gitu ya. Ada kantongnya tapi tidak ada embrio. Saya rasa sudah jelas gitu ya. Baik. Nomor 9 kita lanjutkan. Monggo Bu Ani mungkin nggih.
Mbak Wahyu Ani atau Bu Hidayat. Ani Sulistiawati Yang ada? saya enggak, kalau yang saya transfer itu atas nama Santi, Ya, Bu. tapi yang dikirim Santi monggo. Modern, Bapak seorang Wahyu Hidayat. perempuan umur 22 tahun, G2P0A1, datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak menstruasi 3 bulan, mual Itu dan sudah saya transfer 3 sampai kemarin. 4 kali per hari, terutama pada pagi Ya, hari, makasih Mbak. serta mudah lelah. Hasil pemeriksaan Mbak, nanti tensi bentar, nanti kalau 110/90, jenengan gula apa itu 65, fotokan tekanan itu tidak 88, daerahnya Mbak. hasil Saya positif, tuliskan model. dapat kantor kehamilan, embryonya negatif. Tindakan apakah yang tepat pada Makasih ya Mbak. kasus tersebut? Retasep, Bu. Kuret ya. Kuret ya. Lactate ovum dilakukan kuretase. Karena Tommy masih enggak 3 mungkin. bulan. Masih 3 bulan. Oke, Ya, kalau lebih baik. 3 bulan mungkin aspirasi. Aspirasi vakum. Baik, oke. Terima kasih, Pani. Kemudian kita lanjutkan. Bu Ida bisa dibantu nomor 10, Bu Ida. Bu Ida ada? Bu Ida mohon bantuan untuk di ini nggih, apa? Speakernya dimatikan ya, Bu. Nggih, bocor ini. Nggih, Bu Ida. Oke. Kita nomor 10. Bu Sukarti. Bu Sukarti ada? Ada Bu, sambil Nggih, pelayan. monggo. Nomor 10 apa, Bu? Seorang perempuan umur 38 tahun, G5P3A1, hamil 16 minggu, datang ke PMP dengan keluhan mual dan muntah sampai 5 hari. Nyeri pada bawah serta perdarahan bercak sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan tinggi pusat, tidak terapel bagian-bagian janin, pengeluaran darah disertai jaringan kecil, pembukaan serviks positif, HB 9 gram/cm. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Mola, Bu. Mola hiperdosa. C. Mola. Oke, apa dasarnya mendiagnosa dia mola? Tinggi fundusnya lebih besar daripada usia kehamilannya, terus pengeluaran darah disertai dengan jaringan, Bu. Ya, adanya jaringan ini, nggih. Jadi kalau mola itu TFU-nya mesti lebih tinggi dari usia kehamilan. Usia kehamilan 16 minggu, tapi TFU-nya sudah tinggi pusat, gitu ya. Dan satu lagi biasanya kalau ada mola itu karena kan dia diagnosanya ditegakkan, sebenarnya diagnosa pastinya itu ditegakkan dengan adanya peningkatan hormon HCG. HCG yang berlebihan itu akan menyebabkan ibunya biasanya mengalami mual dan muntah. Gitu, ya. Jadi orang mola itu biasanya disertai dengan mual dan muntah. Maka untuk nomor 10 ini kasus ini diagnosa yang pasti ada kemungkinan mola hiperdosa. Oke, terima kasih. Ada yang perlu kita diskusikan, Ibu? Sampun nggih. Nomor 11. Nomor 11. Ibu-ibu yang mohon bantuannya untuk di-mute nggih, karena suaranya banyak yang bocor sehingga nggak jelas ini nggih. Mohon bantuan, ngapunten. Nomor 11 saya mohon bantuannya Mbak Lulu Febrianti. Monggo Mbak Lulu. Mohon maaf ya, nggak dapat, saya tak keluar sebentar. Yang support buat kami kalau tak dengar ini berisik sekali nggih. Mohon bantuannya nggih untuk di-mute nggih Bu. Kalau misalkan ada kegiatan yang lain monggo bisa disambi, tapi mohon bantuannya untuk di-mute ini. Bu ya, nggih, bisa keluar. Nggih, monggo. Nggih. Nomor
11 ya Bu ya. Oke. Oke. Orang perempuan 37 tahun, G4, P2A1, 24 minggu, datang PMP dengan keluhan mual, muntah 3,4 kali per hari, nyeri pada perut bagian bawah, tetap dan bercak sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 82, suhu 36, palpasi diafis di pusat, tidak teraba bagian-bagian janin, tampak mualan darah disertai jaringan kecil. Pembukaan serviks positif HB9. Faktor predisposisinya adalah kalau menurut saya ada riwayat abortus, Bu. Ada riwayat abortus. Ini kasusnya pada kasus apa ini, Bu? Kira-kira nomor 11 ini. Diagnosanya apa? Kalau nomor 11 ini menurut saya diagnosanya ada abortus. Kalau jaringan itu karena tidak disebut jelas ya Bu. Kalau mola itu kan ada jaringan seperti anggur. Ini tidak disebut jelas. Ini ada Bu, tampak pengeluaran darah disertai jaringan-jaringan kecil ini Bu. Maksud saya jaringan kecil itu artinya seperti adalah apa? Itu seperti apa? Apakah jaringan seperti kalau kan itu ada jaringan kan? Jaringannya kita bisa bingung tidak jelas jaringan seperti anggur apakah jaringannya ya jaringan itu. Gitu. Cuman di sini kita bisa ada faktor-faktor lain Bu. Ibunya tekanan darahnya meningkat, ada muntah. TFU-nya juga di pusat 14 minggu. Ini kan juga bisa kita mengarah kemana gitu. Ya, kalau dari arahnya ya arahnya ke mola. Ke mola, kira-kira apa faktor resiko terjadinya mola hidatidosa? Riwayat abortus, riwayat hipertensi, granda atau usia ibu? Mungkin usia ibu. Usia ibu ya, bagus ya. Lebih tepatnya memang usia. Usia merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya mola hidatidosa. Itu nggih? Baik. Ada yang perlu kita diskusi? On lagi ya Bu. Ya, monggo. Karena dengan rapat. Nggih. Mohon untuk suaranya bisa di-mute nggih, Bu Lulu nggih. Bantuannya nggih biar tidak bocor Bu nggih. Terima kasih. Kemudian nomor 12. Nomor 12 Mbak Alifah mungkin mohon bantuannya. Nomor 12. Alifah ada? Mbak Alifah ada nggih? Oke, siapa ini ya? Ini yang menjawab Mbak Alvin, Mbak Rabiatul. Nomor 11, nomor 12 Mbak Alvin lagi. Mbak Ratika mungkin. Monggo. Seorang perempuan umur 36 tahun, G4P3A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke PPM dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan sejak kemarin. Hasil anamnesis tidak ada nyeri perut, gerakan janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan tensi 100/70 mm Hg, nadi 82 kali per menit, P20 kali per menit, TFU 34 cm, punggung kanan seperti kepala konvergen, di 148 kali per menit, kontraksi negatif. Hasil spekulum darah berwarna merah segar di dinding vagina. Tidak ada pembukaan serviks. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Bu, placenta previa dari putihnya karena keluar darah dari cairan lahir tapi tidak ada nyeri perut. Kemudian tidak ada kontraksi juga. Terus apa lagi Bu? Sudah? Oke, ini kasusnya adalah APB ya, antepartum bleeding, kehamilan pada TM2 dan TM3. Dia usia kehamilan 36 minggu,
tidak ada kontraksi gitu ya, tidak ada kontraksi kok tiba-tiba ada keluar darah. Kalau misalkan dia ada kontraksi kemungkinan dia infartu kan gitu ya. Tapi keluar darahnya ini keluar darah bercak darah dari kemaluan gitu ya. Gerakan janin masih ada, masih dirasakan. Ini juga merupakan clue kalau plasenta previa ya. Kemudian biasanya kalau pada plasenta previa itu ada kelainan letak, tapi pada kasus ini tidak ada. Kemudian hasil inspekulonya ini masih ada darah berwarna merah segar ya. Kalau plasenta previa biasanya warnanya adalah merah segar. Kalau pada solusio plasenta biasanya adalah warnanya merah kehitaman. Dia tidak ada pembukaan serviks. Kalau ada pembukaan serviks kemungkinan infartu. Jadi untuk kasus ini, kasus perempuan 36 tahun G4 ini kemungkinan adalah adanya plasenta previa. Oke. Pada kasus-kasus yang APB yang perlu saya tekankan kalau nanti misalkan datanya ke PMB, ini kalau misalkan ada pilihan tindakan apakah yang pertama kali misalkan dilakukan misalkan jangan sampai nanti memilih untuk melakukan pemeriksaan dalam gitu ya. Karena pada kasus untuk APB pemeriksaan dalam itu dilakukan hanya ketika nanti sudah di kamar operasi dan di meja operasi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pilihan lakukan pemeriksaan dalam gitu untuk memastikan diagnosanya itu jangan sampai dipilih kalau misalkan dia datangnya ke PMB. Kalau misalkan dia datangnya ke PMB ada plasenta previa ya berbagai keadaan umum kemudian segera lakukan rujukan. Oke, ini untuk plasenta previa. Ada perlu kita diskusikan plasenta previa? Oke, cukup. Apa kira-kira faktor predisposisinya? Ini sama ya. Kasusnya kan sama. Ini yang apa namanya ditanyakan di sini adalah faktor penyebabnya. Kemungkinan kira-kira apa? Usia, Ibu. Usia. Usianya 35 tahun. Ada lagi? Multiparitas atau multiparitas. Riwayat seksio juga bisa, Ibu. Riwayat seksio juga bisa, ya. Yang lebih tepat apa kira-kira? Lebih pasnya apa kalau kasus seperti ini? Multiparitas. Yang lebih pas adalah multiparitas, gitu nggih. Kenapa multiparitas? Karena dengan multiparitas itu kan dia sudah berkali-kali untuk hamil. Akhirnya plasenta itu pada saat implantasi dia mencari tempat yang subur gitu ya. Kalau di fundus misalkan sudah bolak-balik ditempati untuk implantasi plasenta, maka dia akan mencari tempat yang lebih subur, mungkin agak ke bawah atau mungkin bahkan sampai menutupi ke jalan lahir gitu nggih. Lebih pasnya ini adalah multiparitas gitu. Kalau untuk yang solusio plasenta ini kemungkinan faktor penyebab yang paling pas adalah riwayat hipertensi. Gitu ya. Ini ada boleh. Dah, selanjutnya kita ke nomor 14. Ini soalnya masih mudah-mudah nanti di hari Senin nanti soalnya agak lebih saya dalam lagi nggih. Monggo nomor 14. Nomor 14 Ibu Ananta atau Mbak atau Ananta Devi monggo. Ada Ananta Devi? Ada. Jamila ada? Izin membaca. Ya, monggo. Perempuan umur 33 G2 hamil 35 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan keluar gumpalan darah dari jalan lahir sejak 3 jam. Hasil anamnesis nyeri pada abdomen, gerakan janin berkurang, hasil pemeriksaan tampak tekanan darah 130/80 mm Hg, nadi 100 kali per menit, napasan 24 kali per menit, 4 cm, EKG positif, kurang jelas. Palpasi sulit dilakukan, tampak pengeluaran darah berwarna hitam, gumpal. Diagnosis pada
Solusio plasenta, Bu. Ya, solusio plasenta. Apa dasarnya? Itu sudah ada pengeluaran darah berwarna hitam dan bergumpal. Terus positif tetapi kurang jelas. Terus palpasinya sulit dilakukan. Dan ibu ada keluhan nyeri pada abdomen. Kalau plasenta previa tidak ada nyeri, Bu. Tidak ada nyeri. Baik, tidak ada nyeri. Kalau solusio nyeri sekali ya. Kemudian membedakan janinnya biasanya sudah mulai distres pernafasan. Kalau misalkan ada distres pernafasan ya, tapi di situ DCC-nya kurang jelas, gerakannya sudah mulai berkurang gitu ya. Maka untuk kasus ini lebih pasnya adalah solusio plasenta. Kenapa kok tidak ruptur uteri? Enggak? Kenapa jawabannya kok tidak ruptur uteri? Kalau ruptur uteri itu ada tanda bendelnya itu. Ada tanda, iya bagus ya. Ada tanda lingkaran bendel gitu nih. Baik, saya lanjutkan. Kalau fasa previa ini dan ruptur sinus marginalis ini jarang sekali ya. Cuman ini yang membedakan aja, perdarahan juga sih benarnya, cuman jarang kasusnya gitu ya. Monggo nomor 15, kalau ada kasus seperti tadi, pasien yang mengalami solusio plasenta gitu ya, tindakan apakah yang harus dilakukan? Dia datangnya adalah ke puskesmas. Pasang infus, Bu. Pasang infus dulu ya, pasang infus lalu dilanjutkan dengan tindakan rujukan. Oke. Jadi kalau di puskesmas tidak perlu kita observasi ya. Kalau sudah di puskesmas, di rumah sakit pun juga harus segera dilakukan terminasi kan gitu ya. Baik. Untuk nomor 16 ini pada kasusnya ini adalah kasus apa ini Bu? Bu Maisarah, apa ini kira-kira? Diagnosanya apa? Mola, Bu. Mola. Oke, diagnosanya mola. Diapakan kalau ada mola? Abortus incomplete, Ibu, mungkin ya. Ya, ini abortus incomplete. Mola. Karena ada jaringan. Ada jaringan, tapi TFU-nya Bu, kalau incomplete dia lebih rendah Bu. Kan sebagian sudah keluar. Ini adalah 16 minggu. TFU-nya setinggi pusat. Mola ya. Ini lebih pasnya mola ya. Nah, kalau ada tindakan untuk mola? Kuret. Ini datanya ke PMB, bolehkah kita kuret? Rujukan, dirujuk dulu apa dipasang infus dulu? Pasang infus dulu. Pasang infus dulu, ya, dipasang infus, baru dirujuk, kemudian dilakukan tindakan kuretase. Kuretase pada mola hidatidosa kira-kira berapa kali dilakukan? Dua kali sambil dipantau HCG-nya gitu nggih. Ini masih sederhana sekali, nanti hari Senin mungkin ya saya agak ini beratkan gitu nggih. Nomor 17 kira-kira apa? Permisi. Nggih. Ibu, saya mau tanya boleh Bu terkait boleh. mola tadi? Ya, Nggih. Itu kan tadi kan batas kuret untuk mola kan 2 kali sambil dipantau beta HCG-nya nggih, Bu. Iya. Sampai beta HCG-nya itu bernilai 1-an ngoten nggih, Bu. Iya. Nah, kemarin itu saya ada kasus Bu di rumah sakit. Beliaunya itu riwayat mola, sudah kuret pertama, kemudian mau kuret kedua. Tapi beta HCG-nya itu masih ratusan ribu, Bu. Nah, kalau begitu turunnya lama, apakah tetap harus dikuret terus sampai beta HCG-nya 1-an atau gimana gitu tindak lanjutnya? Oke, baik. Jadi kalau menunjukkan beta HCG-nya tinggi itu berarti menunjukkan bahwa masih ada jaringan mola yang ada di dalam kavum uteri. Kalau jaringannya itu masih ada kemungkinan pasien ini molanya itu sudah bisa menjadi koriokarsinoma. Biasanya kalau pada di rumah sakit ada tindakan ada kasus seperti itu, biasanya dikasih kemo.
MTX untuk Bu. iya pemberian MTX ya untuk apa namanya untuk membunuh jaringan koriokarsinomanya itu. Makanya kenapa kok harus dipantau terus beta HCG-nya? Beta HCG yang masih cukup tinggi ketika sudah dilakukan kuretase, maka ada kemungkinan dia sudah mengarah ke koriokarsinoma. Makanya biasanya diberikan MTX gitu, MTX yang diberikan. Kemudian dilakukan kuretase kembali. Seperti itu yang sepengetahuan saya. Mungkin ada pengalaman dari yang dinas di rumah sakit, Bu. Ini ada kasus kalau misalkan kuret pertama ternyata beta HCG-nya masih tinggi, kemudian dilakukan tindakan apa? Kalau secara teori seperti itu. Monggo. Seperti itu, Bu. Betul sekali. Oke, sebentar saya stop share dulu ya. Saya ini kayaknya punya materi sebentar ya, Bu. Terkait dengan sebentar. Izin saya share ya, Bu ya. Bisa terlihat, Bu? Sampun, Sudah. Bu. Saya ini sedikit tentang mola hidatidosa ya. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak terpapar oleh mola. Jadi ini adalah merupakan salah satu penyakit trofoblast gestasional ya. Kelompok penyakit karena adanya proliferasi abnormal trofoblast gitu ya. Jadi sebenarnya kan trofoblast itu cikal bakal untuk pembentukan sel-sel plasenta. Tapi karena adanya proliferasi yang abnormal, maka trofoblast ini berkembang lebih cepat gitu ya, akhirnya menjadi kehamilan mola hidatidosa. Jadi kehamilan abnormal di mana seluruh filikorialis mengalami perubahan hidrotropik. Nah, ini ada mola hidatidosa komplit, ada yang parsial. Kalau yang komplit itu bahwa tanpa adanya embrio ya. Tapi kalau yang untuk yang parsial ini sebagian menjadi embrio, sebagian menjadi mola. Oke. Nah, ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Kemudian diagnosanya tadi sudah jelas ya, perdarahan pervaginam. Kemudian perdarahannya bisa sedikit atau banyak. Biasanya disertai kasus-kasus hiperepisis gravidarum. Karena tadi sudah saya sampaikan, beta HCG-nya yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga pasien-pasien dengan mola biasanya mengalami mual dan muntah. Nah, ini keluar jaringannya bisa untuk diagnosa pasti sebenarnya ini sudah bisa gitu ya tanpa USG. Kalau ada keluar jaringan seperti yang Bu Sapa tadi sampaikan seperti buah anggur atau mata ikan, maka ini bisa dikatakan sudah mulai hidatidosa. Tapi tidak semua pasien akan mengalami seperti itu. Kadang-kadang juga bisa timbul preeklamsi, tekanan darahnya mengalami peningkatan. Nah, pemeriksaan fisik bisa diinspeksi dan dipalpasi. Untuk palpasi, kalau pada kasus mola ini ukuran uterusnya pasti lebih tinggi dari usia kehamilan. Dia teraba lembek, tidak teraba bagian janin maupun baletemen. Pada saat dilakukan auskultasi, DJJ-nya juga negatif. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan dalam, ini untuk mengetahui apakah ada perdarahan atau jaringan yang keluar pada kanalis cervicalis. Jaringannya biasanya seperti ini ya Bu, seperti buah anggur putih-putih seperti mata ikan gini ya. Buah anggur tapi anggurnya berwarna putih gitu ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya bisa dipastikan dengan USG atau mungkin dengan foto ronsen gitu ya. Dan ini
pada mola hidatidosa diagnosanya juga ditegakkan dengan adanya kadar beta HCG yang lebih dari 80.000 ya. Ini untuk mola hidatidosa. Masa bandingnya karena kehamilannya ATF-nya lebih tinggi, ini maka ada kemungkinan dia bisa kehamilan ganda atau intramyon atau bahkan abortus. Penata laksanaannya karena ada perdarahan, yang pertama yang boleh kita lakukan atau yang bisa kita lakukan adalah perbaiki keadaan umum. Kalau misalkan di PMP di rumah sakit kita harus perbaiki keadaan umum. Kalau di PMP dilanjutkan dengan tindakan rujukan, kalau di rumah sakit dilanjutkan dengan evakuasi pada jaringan mola. Kemudian dilanjutkan dengan terapi profilaksis dengan sitostastika dan juga follow up. Jadi untuk pada kasus-kasus mola ini bisa kita berikan infus 10 drip oksitosin 10 intraunit ya, kemudian evakuasi jaringan mola, kemudian untuk follow up-nya bisa diberikan tablet FE untuk mencegah. Alhamdulillah. Nah, kadar beta HCG yang mencapai 100.000 unit ini ada resiko keganasan. Maka yang perlu dilakukan adalah pertimbangan untuk pemberian MTX, methotrexate 3-5 mg per kilogram berat badan. Kemudian dilakukan follow up. Follow up-nya seperti apa? Follow up-nya adalah bahwa pada pasien mola ini dilakukan tadi kuretasinya selama 2 kali, juga dilakukan pemantauan kadar beta HCG minimal 1 tahun pasca evakuasi. Jadi pasien-pasien dengan mola hidatidosa diharapkan untuk bisa kontrol ulang ya. Kalau 1 bulan pertama itu di follow up beta HCG-nya tiap seminggu sekali. Pada bulan kedua ini 2 minggu sekali, kemudian 6 bulan berikutnya sebulan sekali, dan selama 1 tahun kurang lebih adalah 6 bulan sekali. Karena potensial untuk terjadinya korneokarsinoma ini cukup besar pada kasus-kasus mola hidatidosa. Untuk apa dilakukan pemantauan kadar beta HCG? Ini untuk menilai apakah ada keganasan. Jadi kalau sudah lebih dari 100.000, maka dia merupakan resiko keganasan. Dan ini dipertimbangkan untuk pemberian MTX. Oh iya. Tunggu. Nah, ini kemoterapinya berupa MTX. Jadi ini kadar beta HCG tetap tinggi setelah 8 minggu pasca evakuasi. Maka mungkin masih terdapat trofoblast aktif yang mengalami invasi. Jadi ada sel-sel trofoblast yang aktif yang di situ bisa di dalam kafum uteri yang mengalami invasi, dan ini harus diberikan MTX. Gitu, nggih. Nah, kemudian kalau pada pasien dengan mola hidatidosa, KB-nya itu apa pasca evakuasi? KB-nya adalah disarankan untuk hormon atau dengan menggunakan MOP. Tidak disarankan untuk hormon yang AKDR, gitu nggih. Hormon atau MOW ke MOP, gitu nggih. Nah, monggo. Sudah jelas tadi Mbak yang ditanyakan tadi? Ampun Bu, terima kasih. Materinya dipun share nggih Bu. Oh, saya share ke ini, ke PJ-nya Bu. Nggih, nanti saya sampaikan nggih untuk perdarahan hamil muda nggih Bu. Jadi di situ ada KET, ada abortus, monggo nanti bisa dibaca-baca gitu nggih. Kalau siapa sekalian Bu. Oh nggih, siap. Nggih, Mohon nanti maaf, saya izin. nggih, enggak apa-apa. Nggih. Saya share atau saya share screen di sini. Dalam Tanya Bu Desi. nggih. Sebelumnya tadi kan dijelaskan sama Bu Desi bahwa untuk apa itu mola tadi kan ada yang bisa berkembang mola aja, ada yang berkembang janin sama molanya. Nah ini bagaimana dengan perkembangan janinnya Bu? Apakah bisa berkembang sampai ateram atau bagaimana ya Bu? Enggak bisa Bu, pasti meninggal karena sudah ada kelainan DNA. Kalau mola pasti tidak bisa berkembang sampai ateram. Jadi dia sampai 20 minggu biasanya nggih mengalami kematian. Nggih harus dilakukan evakuasi. Nggih. Terima kasih Bu Desi. Nggih, sama-sama. Ini saya lanjutkan untuk materi APB atau pripun, atau saya bahas soalnya dulu?
soal dulu Bu, nanti materinya di Oke, di-share ya. Nanti saya sampaikan ke PJ aja nggih. Makasih Bu. Iya. Nggih, monggo. Salah sih. Mana tadi? Ini toh. Ini ada jawabannya. Oh, ini. Sudah, Bu. Kita lanjutkan ke hipertensi. Dari perdarahan hamil muda dan hamil tua, ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita masuk ke hipertensi? Insya Allah sampun Bu. Oke, sampun nggih. Baik. Monggo nomor 17 Mbak Intan. Seorang perempuan datang usia 35 tahun. G3P2A0, hamil 36 minggu, datang ke BWM dengan keluhan pusing dan sakit kepala. Hasil anamnesis ada riwayat hipertensi, hasil pemeriksaan TFU 34 cm, punggung kanan, kepala divergen, DCC 138, tensi 140/90, nadi 84, suhu 36,4, dan pernafasan 20. Terdapat udim pada kulit perut, wajah, tangan, dan tungkai. Untuk urinnya positif 2. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? Yaitu preeklamsi. Preeklamsi, okay. Kenapa kok tidak preeklamsi dengan gejala berat atau preeklamsi berat? Karena tensi di bawah 140. Iya, ini ya tekanan darahnya 140. Kalau preeklamsi berat berapa, Bu? Di atas 100. 160 diastolnya 110. Lebih dari 110 gitu nggih. Baik. Selain itu kalau preeklamsi berat sudah ada tanda-tanda gejala yang lain yang mengikuti gitu ya, adanya sindrom HEP. Tapi pada kasus ini tensinya 140/90, protein urinnya juga positif 2. Kalau preeklamsi berat sudah lebih dari positif 2, pastinya seperti itu nggih. Jadi meskipun ada UDEM ini sekarang bukan menjadi petanda pasti ya untuk terjadinya preeklamsi gitu nggih. Jadi pada kasus ini lebih tepatnya adalah memang preeklamsi. Sekarang sudah ada preeklamsi ringan ya Bu ya, preeklamsi gitu ya, preeklamsi dan preeklamsi dengan gejala berat. Kenapa tidak eklamsi Bu? Karena tidak ada gejala. Nah, tidak ada gejala. Kenapa tidak hipertensi kronis? Protein urinnya positif. Protein urinnya positif. Dan juga kalau hipertensi kronis biasanya dia sudah terdeteksi sejak hamil muda gitu ya. Karena hipertensi ini biasanya sebelum dia hamil sudah mengalami hipertensi sampai nanti kurang lebih 12 minggu hipertensinya masih tetap bertahan. Tapi kalau preeklamsi berat atau eklamsi nanti biasanya 1 minggu setelah 1 minggu postpartum gitu ya, tekanan darahnya berangsur-angsur normal. Karena kan salah satu faktor pemicunya adalah gangguan pada saat implantasi plasenta pada saat hamil. Jadi ketika plasentanya dilahirkan, biasanya ibunya kondisinya sudah mulai membaik gitu ya. Ada pemulihan untuk kondisi tekanan darahnya. Oke? Baik, kemudian saya lanjutkan nomor 18. Monggo Bu Nurdina Elviana, ada? Bu Nurdina? Mbak Puji Arianti. Monitor, Puji Arianti. Atau siapa yang bisa membantu saya nomor 18? Saya coba nih Bu. Monggo, nggih. Seorang perempuan umur 19 tahun G1P0 UK 34 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sering pusing. Anamnesa tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada pandangan mata kabur dan nyeri ulu hati.
Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90, nadi 80, RR 24, dan suhu 36. TFU 28 cm, letak kepala, tunggal, dan punggung kiri. Odim kaki, DJJ 140 kali per menit, teratur, protein urin negatif. Bagaimana tata laksanaan kasus tersebut? Jawabannya adalah yang sebentar ya. Iya, monggo. Yang D, observasi TTV, DJJ, protein urin, dan obat antihipertensi. Oke, baik. Ada obat anti hipertensinya gitu ya. Ini diagnosanya apa dulu? Ini kalau menurut saya diagnosanya ini, Bu. Hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional. Kenapa kok tidak preeklamsi? Bukan, Bu, preeklamsi, mengapunten. Oh, preeklamsi. Jadi hipertensi gestasional. Protein urinnya bagaimana protein urinnya? Negatif. Protein urinnya negatif itu? Protein urin negatif. Iya. Kalau preeklamsi kan harus ada. Oke, saya luruskan ya. Preeklamsi itu diagnosanya ditegakkan dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 dan protein urin harus positif. Ketika protein urinnya negatif tapi ada peningkatan tekanan darah, maka benar yang disampaikan di awal tadi, dia masuknya adalah hipertensi gestasional. Oke. Tapi hipertensi gestasional ini tidak menutup kemungkinan nanti sebentar lagi dia menjadi preeklamsi, gitu ya. Sebentar, saya stop share dulu ya, Bu. Saya carikan materi untuk darah kehamilan dengan hipertensi. Bisa terlihat nggih, Bu? Jadi faktor resikonya nggih. Nanti kalau ditanyakan ada faktor resiko yang paling beresiko untuk siapa yang terkena hipertensi adalah kalau ada jawaban riwayat preeklamsi, maka jawab yang ini ya, Bu ya. Jadi multipara dengan riwayat PE itu merupakan faktor tertinggi resiko terjadinya preeklamsi, kehamilan ganda, dan penyakit yang menyertai ibu, baik diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit autoimun. Gitu nggih. Nah, ada beberapa faktor predisposisi lain yang dikatakan sebagai faktor resiko sedang. Apa saja? Multipara, kehamilan pasangan baru, umur lebih dari 35, nulipara, multipara, jarak kehamilan lebih dari 10, riwayat keluarga dengan PE dan obesitas. Nanti kalau misalkan ada pilihan-pilihan jawaban dan di situ ada ini, maka jawab yang seperti ini ya, Bu ya. Riwayat preeklamsi, kehamilan ganda, dan penyakit diabetes mellitus atau hipertensi atau penyakit autoimun. Faktor risiko lain yang mungkin bisa menjadi predisposisi terjadinya preeklamsi, umur, kemudian jarak kehamilan lebih dari 10 tahun, ada keluarga yang PE, dan obesitas. Oke? Kemudian, nah ini adalah klasifikasinya ya Bu ya, untuk klasifikasi hipertensi menurut ACOG pada tahun 2013. Jadi ketika nanti ada wanita hamil, tekanan darahnya lebih dari 140/90, kalau dia datangnya sebelum didiagnosa sebelum usia kehamilan 20 minggu sudah ada peningkatan tekanan darah, maka ada dua kemungkinan. Kita lihat dulu, protein urinnya ada atau tidak. Kalau dia tidak ada protein urin, maka dia dikatakan hipertensi kronis. Tapi kalau sudah ada protein urin, kehamilan kurang dari 20 minggu, kok ada protein urin, kemungkinan dia adalah hipertensi kronis superimpos preeklamsi. Di preeklamsi itu sebenarnya hanya terjadinya setelah usia kehamilan 20 minggu. Tapi ketika dia kurang dari 20 minggu, kok sudah ada protein urinnya, tekanan darahnya meningkat, maka di sini adalah dia superimpos preeklamsi. Belum preeklamsi, masih superimpos preeklamsi.
Tapi ketika nanti setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu, dia ada protein urin, tekanan darahnya meningkat, dia biasa didiagnosa preeklamsi. Kalau ada tanpa protein urin, maka dia diagnosanya adalah hipertensi gestasional. Gitu, nggih? Nah, klasifikasi yang baru sekarang tidak boleh kita menganggap ringan preeklamsi, maka tidak ada yang kalau dulu ada preeklamsi ringan gitu ya, sekarang tidak ada. Hanya preeklamsi dan preeklamsi berat gitu ya. Hipertensi kronis ini seperti ini, kalau ada hipertensi kronis apa yang perlu dilakukan? Maka ibunya harus istirahat, diberikan obat antihipertensi. Ini kalau secara teori obat antihipertensi itu diberikan jika tekanan darahnya itu sudah melebihi 160/110 ditambah dengan pemberian kalsium dan aspirin. Kemudian dipantau pertumbuhan janinnya, bila ada gangguan maka segera terminasi kehamilan. Kalau hipertensi gestasional ini lebih dari 20 minggu, tekanan darahnya 140, protein urin negatif, jika tidak ada dia riwayat hipertensi, apa yang perlu dilakukan? Maka kalau pasiennya hipertensi gestasional itu bisa dilakukan rawat jalan. Tapi ingat ya Bu, ketika nanti ibu-ibu mendapatkan kasus dimanapun, di PMB ataupun di puskesmas, maka ketika ada kasus itu hipertensi gestasional atau preeklamsi atau mungkin hipertensi kronis, ini kalau misalkan ada pilihan jawaban lakukan rujukan, ini lakukan rujukan ke rumah sakit gitu ya. Ketika nanti di rumah sakit kita bisa ada dua alternatif, bisa rawat jalan atau bisa rawat inap. Kalau sudah preeklamsi dengan gejala berat harus rawat inap, tapi kalau misalkan hipertensi gestasional preeklamsi bisa rawat jalan. Saya lanjutkan dulu nggih. Untuk penata laksanaan hipertensi gestasional maka kita bisa dilakukan rawat jalan. Rawat jalannya itu setiap minggu ibunya harus kontrol. Nggih, setiap minggu kontrol. Tekanan darahnya harus dipantau, protein urin dan kondisi janin. Kalau tekanan darahnya itu meningkat, maka kita harus tangani sesuai dengan PE. Tapi kalau kondisi janinnya memburuk, dia harus dilakukan rawat inap. Jadi semuanya nanti tergantung di kasus ada kondisi yang abnormal atau tidak, gitu nggih. Kemudian kalau preeklamsi ini penyebabnya adalah disease of theory ya. Jadi penyebabnya sampai saat ini itu belum diketahui dengan pasti, tapi banyak sekali kemungkinan. Tapi yang paling banyak dianut oleh ahli adalah ini, teori kelainan vaskularisasi pada saat implantasi plasenta. Saya tidak perlu jelaskan ini, mungkin ya tanda dan gejalanya saya rasa juga sudah, ibu-ibu juga sudah paham, adik-adik juga sudah paham. Kalau preeklamsi berat, nah ini tekanan darahnya sudah lebih dari 160/110, ada sindroma HEP, peningkatan enzim hati, trombositnya menurun, ada ödem paru, ada gejala-gejala visual, misalkan nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan bahkan nyeri epigastrium. Kalau eklamsi sudah disertai dengan kejang, ya. Nah, untuk penata laksanaannya, ini komplikasi yang bisa terjadi, nggih. Pada ibu dengan preeklamsi, pada ibu bisa terjadi solusio plasenta, kalau pada janin IUGA dan IUFD. Ini deteksi dininya preeklamsi, saya rasa nanti bisa dibaca screeningnya, kemudian ya. Ibu hamil dengan preeklamsi datang ke PMP harus dirujuk ke puskesmas pun juga demikian, harus dirujuk ke rumah sakit gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena PE sekarang tanpa gejala, peningkatan protein urin juga merupakan bukan tanda perburukan PE ya. Nah, ini adalah alurnya Bu, ketika nanti kita mendapatkan kasus preeklamsi kalau misalkan di rumah sakit gitu nggih. Kalau usia kehamilan lebih dari 37 minggu, maka dia langsung dilakukan terminasi kehamilan. Preeklamsi ya. Kemudian kalau usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, maka bisa dilakukan rawat jalan dengan kontrol. Kalau tadi gestasional itu 1 minggu sekali, kalau pada preeklamsi itu kontrol dalam 1 minggu itu adalah 2 kali. Gitu nggih. 2 kali ada perburukan kondisi, maka segera lakukan tindakan untuk terminasi kehamilan. Gitu nggih. Kemudian kalau nanti preeklamsi dengan gejala berat, ini ada 2 kemungkinan. Dilihat dulu usia kehamilannya.
Kalau usianya kehamilannya lebih dari 34 minggu, maka kita bisa lakukan terminasi kehamilan setelah distabilisasi, pematangan paru janin, gitu nggih. Tapi kalau kurang dari 34 minggu harus dirawat inap. Jangan lupa pada pasien dengan preeklamsi berat harus diberikan MGSO4 sebelum melakukan rujukan. Kalau misalkan di rumah sakit, ya enggak usah dirujuk, awal harus dilakukan pemberian MGSO untuk preeklamsi berat. Itu ini nanti monggo bisa dibaca. Jadi pemberian MGSO4 saya rasa sudah ini ya, sudah paham gitu ya, sudah hafal di luar kepala. Apa terlalu cepat Bu saya menjelaskan? Boten. Udah Ibu. Gitu nggih. Jadi saya kembali lagi, ada yang perlu kita diskusikan lagi? Nanti saya share materinya ya Bu. Saya share ke Mbak PJMK tadi yang menghubungi saya nggih. Bu. Terima kasih. Nggih. Ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu? Ada yang perlu Ibu mau ditanyakan? bertanya. Nggih, monggo. Apakah kalau seandainya HB ibu tuh lebih tinggi, misal di atas 11, itu mempengaruhi tensi juga? Lebih dari 11, HB lebih dari 11 Misal, akan mempengaruhi. Mbak, misal kalau 13 gitu. Enggak, selama ini enggak ada. Enggak ada teori yang menyatakan seperti itu. Tidak ada hubungannya peningkatan tekanan darah dengan peningkatan hemoglobin di dalam darah, gitu nggih. Oke, Bu. Ya, yang setahu saya seperti itu. Mungkin ada, mungkin teman-teman ada yang punya teori yang terbaru. Saya kok baru dengar ini. Karena peningkatan tekanan darah itu karena adanya vasokonstriksi ya. Vasokonstriksi itu adalah penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah itu banyak sekali penyebabnya. Kolesterol. Kalau HB itu kan HB tinggi itu berarti menunjukkan hemoglobin dalam darah itu tinggi. Kalau hemoglobin dalam darah tinggi berarti hemoglobin itu fungsinya untuk mengikat oksigen gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan penyempitan pembuluh darah. Patofisiologinya seperti itu sih, Mbak. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Saya lanjut ke soal berarti nggih. Nggih, Bu. Jadi kalau seperti itu nomor 18 apa jawabannya? Dia hipertensi gestasional. Kalau seperti itu apa jawabannya? Yang lebih tepat mana? Yang B, Ibu, rawat jalan. Yang B. Iya, rawat jalan, dia observasi TTV, DJJ, dan protein urin. Tapi kalau beda lagi ya Bu, kalau di sini dia sudah ada riwayat hipertensi, gitu nggih. Kalau ada riwayat hipertensi, mungkin meskipun tensinya 150/90, dia masih perlu diberikan obat antihipertensi. Karena dia merupakan, hipertensinya adalah hipertensi kronis gitu ya. Tapi kalau ini hipertensi gestasional, tensinya belum mencapai 160/110 gitu ya. Jadi saya rasa untuk kasus ini kurang pas kalau kita berikan obat anti hipertensi. Beda ya kalau dia ada riwayat hipertensi. Udah paham nggih? Paham Ibu. Nggih, baik. Kemudian nomor 19. Nomor 19. Bu Maisuro ada nggih? Atau Mbak Fitri Ambriani? Nggih. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah B, Ibu. Preeklamsi berat dan gawat janin. Preeklamsi berat dan gawat janin. Kenapa kok bisa preeklamsi berat? Karena ditandai dengan tensinya 180/120. Ya. Terus ada protein urinnya +3. Positif 3. Disertai dengan keluhan sering pusing dan pandangan kabur. Iya. DJJ-nya? Untuk DJJ-nya 180 lebih dari 160 gawat janin. Baik. Oke, baik. Kenapa tidak superimpos preeklamsi?
kehamilannya 36 minggu. Usia kehamilannya 36 minggu. Kalau superimpos tadi kurang dari 20? Kurang dari 20 minggu. Oke. Kenapa tidak hipertensi kronis? Dia ada Protein urin positif. Ada proteinnya positif. Kenapa tidak eklamsi? Belum ada kejang, Bu. Belum ada kejang. Baik, gitu ya. Kalau sudah ada kejang 1 kali aja, maka dia ada kemungkinan untuk terjadi eklamsi. Gitu ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kira-kira apa tindakan yang harus dilakukan? Ini kasusnya adalah preeklamsi dengan gejala berat ya. Pandangan mata kabur, tensinya 160/110, protein urinnya adalah positif 3. Kalau ada preeklamsi dengan gejala berat, apa tindakan yang harus kita lakukan? MGSO4. Pemberian dosis awal MGSO4, Ibu. 4 gram. Dosis awal berapa gram? 4 gram. 4 gram dengan rujuk. Kemudian dilakukan rujukan. Ingat nggih, dimanapun kasusnya nanti misalkan di PMB atau di puskesmas, tindakan yang perlu dilakukan ketika ada preeklamsi dengan gejala berat, maka harus diberikan MGSO4 dulu. 4 gram yang 40% atau 20% juga boleh ya. Kemudian baru dilakukan tindakan rujukan. Gitu nggih. Kalau ada pasien dengan eklamsi, Ibu. Kalau eklamsi yang seperti ini. Nah, ini sudah ada kejang. Stabilisasi pasien, Bu. Stabil dulu pasiennya. Ya, yang kejang tadi distabilkan terlebih dahulu. Baru kemudian dilakukan rujukan. Stabilisasinya dengan apa? Apa sih? Dengan apa stabilisasinya? Masangan infus, pemberian oksigen. RW dulu Bu, RW, ABC, breathing, Ibu. dan sirkulasi. ABC. Ya. Pasiennya kejang, kemungkinan ada sumbatan pada jalan nafasnya. Jalan nafasnya harus dilonggarkan dulu, RW dibebaskan dulu, breathing kasih pernafasan bila perlu. Kalau misalkan ibunya ada gangguan nafas, kemudian sirkulasi baru dipasang infus gitu ya. Dan pastikan kalau ada kejang, pasiennya harus diamankan terlebih dahulu gitu ya. Pasien safety-nya harus jalan terlebih dahulu. Pasien safety, perbaikan keadaan umum, kemudian setelah keadaan umumnya diperbaiki, dilakukan pemberian MGSO4 dosis awal juga Dosis kalau awal kejang. 4 gram. Baru setelah itu dilakukan tindakan rujukan. Itu ya. Nah, sekarang persalinannya harus seperti apa? Sesar, Ibu. Dengan sesar, Ibu. Salinan buatan dengan Sesar. aman ya, karena eklamsi tadi sudah saya sampaikan kalau eklamsi itu dalam waktu 12 jam dia harus diterminasi harus terminasi kehamilan kalau eklamsi ya, berapapun usia kehamilannya gitu nggih. Tapi kalau yang preeklamsi dengan gejala berat, kita lihat dulu usia kehamilannya. Kalau lebih dari 34 minggu, pematangan paru janin sudah dilakukan, janinnya available, kita bisa lakukan tindakan persalinan, terminasi kehamilan dengan SC, gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang dari 34 minggu, maka kita harus pertimbangkan. Lihat dulu, kondisi ibunya seperti apa. Kalau misalnya kondisi ibunya masih stabil, janinnya stabil, maka kita terapinya adalah konservatif. Sampai di konservatif itu menunggu sampai dia nanti mencapai usia aterem. Kalau pada pasien ini, dia preeklamsi berat, DJJ-nya sudah 180 kali per menit, maka sudah ada gawat janin. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah segera untuk dilakukan terminasi. Dengan apa? Dengan seksio sesarien. Tapi kalau misalkan nanti Ibu, dia persalinannya sudah persalinan pembukaannya sudah lengkap. Ya datang misalkan 34 minggu auskulta DJJ positif. Dia pembukaan lengkap. Ini kalau ini kan belum ada pembukaan ya. Datang dengan pembukaan lengkap misalkan ke rumah sakit. Persalinannya yang pas itu apa Kak? Gitu.
Kalau dulu persalinan buatan itu ekstraksi kalau dulu. Vakum, Bu. Vakum. Dengan vakum. Kenapa tidak di forceps? Dulu itu Ibu. belum pernah mengalami lakukan forceps. Ya, kalau secara teori ya Bu, Ibu dengan hipertensi itu kan tidak boleh mengejan, karena kalau mengejan dia akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, bisa ada pecah pembuluh darahnya yang ada di otak, kan gitu ya. Vakum ekstraksi itu masih ngejan nggak ibunya, Bu? Masih, walaupun ringan tapi masih mengejan. Kalau misalkan ada persalinan dengan forceps, maka ini lebih pas. Kalau forceps itu ibunya tidak perlu mengejan, gitu ya. Tapi kalau misalkan karena sekarang itu forceps itu juga dipertimbangkan ya Bu ya, untuk terjadinya kerusakan pada saraf-saraf yang ada di kepala janinnya ya. Maka ini memang sekarang forceps itu sudah mulai dihilangkan gitu ya. Tapi kalau secara teori sebenarnya lebih pas itu dia forceps karena dia tidak perlu mengejan. Ibu dengan hipertensi tidak boleh mengejan. Nah, makanya kemarin kan sekarang itu kalau hipertensi atau preeklamsi itu jangan sampai ibunya itu tidak terkontrol kan gitu ya. Nek sampai datang dengan pembukaan lengkap ibu preeklamsi berat itu ya berarti Bu bidanes yang disalah dengan gitu ya. Nah, kenapa kok baru datang kemudian pembukaan lengkap preeklamsi berat? Harusnya dia sudah direncanakan dari awal bahwa dia persalinannya adalah buatan dengan SC karena ini resikonya yang paling minimalis gitu ya. Ibu gak ngeden, kemudian proses persalinan kala 1 kala 2 juga bisa dipercepat gitu. Gitu nggih? Bu Ibu, teman-teman, adik-adik. Karena waktunya ini juga sudah habis gitu ya. Nanti kita lanjutkan di hari Senin ya. Hari Senin nanti mungkin kasusnya agak saya kualitasnya agak saya bobotnya agak saya tinggikan. Sama nanti mungkin kita akan membahas untuk HPP, hemoragik postpartum yang disebabkan karena atonia, karena retensio plasenta gitu ya. Kalau Bu Nani nanti itu, habis ini kan juga ada gadar, Bu Nani nanti mungkin akan membahas terkait dengan asfiksia, kemudian distosia. Kemarin saya sudah ini diskusi berbagi biar materinya tidak tempuk, gitu nggih Bu? Nanti hari Senin, insya Allah. Hari Senin masih ada lagi ya Mbak PCMK? Bu Desi, hari Senin masih ada jadwal lagi ya? Terakhir Ibu yang tanggal 16. Ini sudah terakhir ini? Tanggal 16 terakhir Ibu. Oh ya, sepertinya saya dijadwal 2 kali ya kalau enggak salah nih. Ini saya ditukar sama Bu Yaya karena Bu Yaya enggak ngajar gadar, ngajarnya persalinan ya sudah saya yang gadar gitu. Saya akhirnya gadar 2 kali kalau enggak salah. Mungkin nanti bisa PCMK bisa menghubungi lagi ke Bu Desi kalau misalkan saya harus masuk lagi, nanti insya Allah akan saya berikan untuk HPP. Materi untuk hari ini perdarahan pada hamil muda, hamil tua, sama hipertensi nanti saya sampaikan ke PCMK. Gitu nggih Bu? Semoga ngajar lagi Bu. Iya, semoga ngajar lagi kami tunggu. Insya Allah kalau misal